Selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari All Saints Day, minggu keempat sebelum Advent. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam seri Kejadian dengan topik menghadapi krisis. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan pasal 8 ayat 22. Ada banyak kendala yang semakin bertambah. Setelah lebih dari 7 bulan pandemi dan saat ini kita belum tahu kapan ini akan berakhir. Terutama di Indonesia. Ada krisis yang membuat orang bukannya makin membuat atau menjadikan dirinya berpasrah diri pada Tuhan, malah demonstrasi anarkis. Menjadikannya kesempatan untuk menaikkan suhu politik, pencalonan diri sebagai pemimpin di tengah krisis. Bahkan kejahatan di beberapa tempat dan daerah mulai merajalela. Apapun kondisinya, berbagai krisis yang ada dan kita temui memperlihatkan semua hal yang buruk itu muncul dan menghimpit sehingga kita kehilangan pengharapan, kesempatan dan tujuan untuk hidup. Mengapa? Karena selama ini pengharapan, kesempatan dan tujuan hidup kita tidak ada hubungannya dengan Tuhan sama sekali. Kita meletakkannya di tempat yang salah sehingga kita tidak menyadarinya saat kita merasa begitu lemah dan tidak berdaya di tengah pandemi ini. Sebelum kita melanjutkan tentang menghadapi krisis, mari kita berdoa. Bapa, ajar kami melalui pekerjaan-Mu, melalui hidup Nuh dalam cerita ini, untuk kami dapat menghadapi krisis ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Kita hari ini boleh mengerti dan belajar bagaimana Nuh melalui hal-hal yang sangat sulit, baik itu kejahatan yang merajalela maupun bencana banjir besar yang datang. Bagaimana ia dapat mempercayai Tuhan sedemikian rupa sampai semua badai hidup, hal yang tidak masuk akal, dan hidup yang tanpa harapan itu bisa dilaluinya. Hal ini penting menjadi dasar untuk kita melewati ketidakpastian di tengah krisis yang terjadi hari-hari ini. Yang pertama-tama, cerita ini mengajak kita untuk hidup dalam kasih karunia. Dalam ayat 8 dan 9. Kasih karunia di sini diartikan seperti dinding yang terus membentengi di sekeliling kemah. Dinyatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kemah yang memberi perlindungan, yang mengerjakan sesuatu yang dengan indah dan berharga. Itu sebabnya di bagian lainnya dinyatakan pasal 8 ayat 1 tentang Allah yang mengingat Nuh. Itu bukan karena Tuhan lupa atau pikun, melainkan karena Allah dalam kasih karunia-Nya masih membentengi, melindungi, dan mengerjakan sesuatu atas Nuh. Kita melalui bacaan hari ini juga diundang untuk mempercayai dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Seperti Nuh. Gambaran keselamatan yang kita lihat terjadi pada diri Nuh yang diselamatkan dari kejahatan. Dan air bah sama dengan kita yang diselamatkan dari dosa dan hukuman kekal. Keluar dari pandemi ini yang berlarut-larut merupakan sebuah langkah yang berbulan-bulan menantang kita untuk berubah. Terutama dalam cara kita hidup dalam anugerah-Nya. Karena orang yang hidup dalam anugerah tentunya hidup sebagai Nuh.
yang dinyatakan sebagai orang benar, orang yang ditunjuk sebagai orang yang baik di tengah mereka yang jahat, di lingkungan yang buruk, dan hidup sesuai dengan standar perilaku Tuhan. Kemudian orang yang hidup dalam anugerah juga memiliki hidup yang tidak bercela, sebagaimana Nuh tidak bercela. Tidak bercela di sini menandakan kelengkapan. Kita merasakan completed, lengkap bersama Tuhan. Tidak bercela merujuk bukan saja pada kelengkapan, namun juga kedewasaan rohani seseorang. Bukan pada ketidakberdosaan sama sekali, baik dalam hidup Nuh maupun dalam hidup kita. Orang yang tidak bercela, orang yang merasa hidupnya lengkap karena Tuhan, dewasa rohani, hidup menjauhkan diri dari kejahatan, dan berjalan dalam hukum Tuhan. Selain itu, orang yang hidup dalam anugerah adalah orang yang bergaul dengan Allah. Seperti Nuh, ditempatkan sebagai orang yang satu-satunya berjalan di tengah orang-orang sezamannya. Frasa ini menempatkan Nuh setara dengan Henokh. Pasal 5 ayat 22-24. Satu-satunya individu lain yang disebutkan yang telah berjalan dengan Tuhan. Berkaca dari hidup Henokh yang bergaul dengan Allah sebelum hukuman dan air bah yang datang, maka kita pun perlu bertanya tentang diri kita. Seharusnya kita pun sudah bergaul dengan Allah sebelum pandemi. Tapi saat ini kisah Nuh mengingatkan bahwa sebelum pandemi ini berakhir, maupun sesudahnya, kita perlu mulai hidup bergaul dengan Allah. Hal yang perlu kita catat dan ingat ialah bahwa kita yang hidup dalam anugerahnya seharusnya memiliki respon yang sama dengan Nuh. Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Sekali lagi dikatakan, sekali-kali tidak. Bahkan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan kemurahan Allah, anugerah Allah itu membuahkan persembahan hidup. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan dikatakan bahwa itu adalah ibadahmu yang sejati. Hal ini dapat terjadi sekalipun kita masih beribadah di rumah dan belum bisa ke gereja. Yang kedua, menghadapi krisis ini bukan saja membawa kita untuk hidup dalam kasih karunia, tetapi juga untuk hidup dalam iman di setiap situasi. Nuh hidup dalam iman di tengah keluarganya. Ia memiliki 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Tidak ada alasan bagi kita hidup dalam iman hanya saat kita masih belum menikah. Alkitab tidak mencatat seperti itu. Tidak ada pengkondisian untuk kita lebih beriman jika kita belum atau tidak menikah dengan jika kita sudah menikah. Kita perhatikan apa yang di tengah kejadian Nuh ini. Dia sudah berkeluarga. Itu situasinya. Nuh hidup dalam iman di tengah bumi yang rusak di hadapan Allah dan penuh kekerasan. Allah yang memiliki bumi sebagai tanda kasih-Nya itu menemui manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ketika kita membaca gambaran tentang kerusakan di bumi dan hidup yang penuh kekerasan, maka tanpa iman kita tidak mungkin dapat bertahan. Kemudian
Nuh hidup dalam iman di tengah keputusan Allah untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Kalau kita kagum dengan Henokh yang tidak mengalami kematian dan diangkat ke surga, maka seharusnya kita pun kagum melihat Nuh yang hidup di tengah Tuhan yang mengakhiri hidup segala makhluk. Jangan Anda dan saya pernah berpikir di tengah pandemi ini untuk bunuh diri misalnya. Karena itu bukan tanda iman kita, iman Anda dan saya. Justru di tengah pandemi ini atau kondisi apapun juga, iman kita padanya harus semakin kuat. Kita lebih bergantung lagi pada Tuhan. Nuh hidup dalam iman di tengah perintah yang mustahil untuk dilakukannya. Ia tidak punya pengalaman untuk membuat bahtera. Ia tidak didukung oleh peralatan canggih dan banyak pengerja profesional. Ia pasti tidak tahu ketahanan bahtera di tengah ombak dan badai dengan muatan yang ada di dalamnya. Namun kita perlu memahami bahwa pembangunan bahtera memakan waktu sekitar 120 tahun dan bahtera tersebut ukurannya lebih besar 3 kali lipat dari kapal Titanic. Nuh hidup dalam iman di tengah perintah yang mustahil untuk dilakukannya. Kemudian Nuh hidup dalam iman di tengah semua binatang-binatang yang dimasukkan oleh Tuhan ke dalam bahtera itu. Nuh tidak sempat punya binatang kesayangan karena semuanya perlu masuk. Tidak ada yang diutamakan, besar, kecil, jinak, ataupun ganas. Nuh bukanlah pemilik sirkus yang memimpin pertunjukan dan mengurusnya sebelum dan sesudah pertunjukan. Nuh hidup dalam iman di dalam bahtera sekitar 370 hari atau sekitar 1 tahun 13 hari. Ia dengan semua makhluk hidup mengalami guncangan badai maupun gelombang air. Kita mengalami pandemi masih 7 bulan. Kita masih bisa keluar untuk beli keperluan kita. Membuka jendela kita menyapa tetangga dari kejauhan. Sementara Nuh tidak. Full lockdown. Ini mengingatkan kita semua bahwa sungguh kita diajak melalui krisis ini menghadapinya dengan hidup dalam iman di setiap situasi. Yang ketiga, kita menghadapi krisis ini dengan hidup dalam ketaatan sebagai pelaku firman Tuhan. Nuh melakukan semuanya itu dalam ayat yang ke-22, pasal yang ke-6. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Lalu kemudian di pasal 7, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Permasalahan ketika kita berbicara tentang hidup dalam iman, mungkin kita berpikir bahwa itu berarti kita tidak melakukan apa-apa. Lihat Nuh, terutama di pasal 6 ayat 22 tadi. Saya ulangi, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Pasal 7 ayat 5, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Namun pertanyaan yang mungkin muncul dalam diri kita adalah bagaimana kita melakukannya. Bahwa untuk menjadi tepat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, Nuh pasti perlu mendengarkan beberapa kali apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Makin lama, makin detail. Itu yang juga kita dapatkan di dalam cerita Nuh. Demikian juga kita, saat kita mendengarkan firman Tuhan, perlu terus-menerus agar kita yakin betul terhadap sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan. Jika kita umpamakan Alkitab itu adalah map road, seperti peta jalan, maka semakin kita membaca peta itu, map itu, maka makin perjalanan yang kita mau lalui akan semakin jelas.
Ketepatan kita melakukan firman Tuhan bukan saja terjadi ketika kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan terus-menerus, namun juga saat kita mencoba mengaplikasikannya. Latihan membuat sempurna. Practices makes perfect. Ibrani pasal 11 ayat 7a menyatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Seperti Nuh, mana mungkin waktu sekitar 120 tahun untuk membangun bahtera, dan bahtera tersebut ukurannya lebih besar 3 kali dari kapal Titanic. Jika itu tidak dikerjakan langkah demi langkah dan dalam ketaatan, maka tidak mungkin Nuh ataupun kita saat ini menyelesaikan apa yang Dia perintahkan. Disinilah dibuktikan di dalam hal yang kita lakukan bahwa di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Karena iman yang diperhitungkan sebagai kebenaran pasti menghasilkan tindakan dalam ketaatan. Seperti tindakan Abraham yang menyerahkan anaknya untuk dikorbankan. Tindakan yang satu persatu Abraham coba lakukan. Itulah yang ia serahkan kepada Tuhan. Seperti sebuah perahu yang memiliki 2 buah dayung untuk maju. Yang satu iman dan yang satu tindakan. Jika satu yang digerakkan, maka perahu akan berputar-putar tak menentu. Namun jika kedua dayung digunakan di kanan dan di kiri, maka perahu akan melaju ke depan. Di saat pandemi ini jangan hanya berdiam dan tidak melakukan apapun. Mungkin karena kita memandang tidak ada yang bisa kita lakukan. Jadi kita menyerah saja. Tidak demikian bagi orang yang beriman. Karena seorang yang beriman pasti juga mau hidup dalam ketaatan sebagai pelaku firman Tuhan. Salah satunya memberikan kekuatan bagi orang lain yang setelah 7 bulan ini makin merasakan kesepian, ketidakmampuan, ketidakberdayaan. Ia atau Tuhan akan mulai menghubungkan sesuatu dari firman Tuhan kepada hati kita untuk kita lakukan. Ia akan mulai menghubungkan apa yang Tuhan firmankan dengan apa yang ia lakukan di tiap-tiap harinya. Jadi kita yang tadinya banyak disibukkan oleh banyak perkara yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan, yang tidak kita rencanakan bahwa saya melakukannya itu untuk Tuhan, kita mulai menghubungkan apa yang Tuhan firmankan dengan apa yang kita lakukan tiap-tiap hari. Sampai kita sepenuhnya merasakan bahwa sesuatu yang normal itu adalah untuk melakukan firman Tuhan di tiap-tiap hari. Sesuatu yang normal itu adalah untuk melakukan firman Tuhan di tiap-tiap hari. Tidak seperti yang dulu. Yang keempat, yang terakhir, untuk memandang, menghadapi krisis ini, kita diajak untuk hiduplah untuk kesudahannya. Hiduplah untuk kesudahannya. Hidup untuk kesudahannya karena setiap saat kita bisa mati. Ayat 21 sampai 22. Coba bayangkan dengan situasi pandemi ini. Masih ada saja yang tidak pakai masker dan masih ada saja yang bergerombol
Masih ada yang berlibur beramai-ramai ke suatu tempat tanpa memperhatikan kerumunan dan kemacetan. Lalu masih ada demonstrasi. Masih ada lagi kemungkinan banjir di musim hujan. Masih ada kejahatan yang tiap menit bisa muncul di mana dan kapan saja. Penulis Ibrani menuliskan dalam Ibrani 11 ayat 7b. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dalam iman, Nuh, ia tidak tahu bahwa dunia sampai pada kesudahannya pada waktu itu. Tetapi imannya tinggal dan ada di dalam hati. Pasal 7 ayat 23 menyebutkan, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Iman mempersiapkan kita sampai pada kesudahannya. Sekalipun kita tidak tahu kapan kesudahannya itu, menurut waktu dan peristiwa yang terjadi. Yang kita tahu tentang kesudahan itu hanya dari iman. Karena kesudahannya adalah iman. Iman kita itu. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Lukas 18 ayat 8, demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Hiduplah untuk kesudahannya karena ia menjanjikan sesuatu yang lebih baik bagi kita, yang bukan di dunia ini. Ibrani pasal 11 ayat 39 sampai 40 menuliskan tentang nama-nama besar, terutama ketika kita melihat dari pasal 11 ayat 1 dan seterusnya sebelumnya, yaitu sampai ayat 38. Tentang nama-nama besar orang-orang beriman dalam Alkitab. Salah satunya adalah Nuh. Dan bagian akhir di pasal 11 ini jarang kita perhatikan. Ayat itu berbunyi demikian. Semua, maksudnya para saksi-saksi iman di dalam pasal 11 termasuk Nuh, tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Tidak memperoleh apa yang dijanjikan di dunia bukanlah tanda iman kita tidak memberikan kesaksian yang baik. Sekali lagi, tidak memperoleh apa yang dijanjikan di dunia bukanlah tanda iman kita tidak memberikan kesaksian yang baik. Namun justru sebaliknya penulis Ibrani mengatakan bahwa mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Kalau kita miskin, sakit, bangkrut, dan tidak tertolong lagi, maka apakah kita akan mengatakan menurut dunia bahwa saya atau mereka tidak beriman dan tidak dapat bersaksi? Hidupnya tidak menjadi saksi karena dalam keadaan seperti itu. Lalu sebaliknya, mengapa kita bersaksi jika kita bisa sehat, bisa memiliki banyak hal, tidak bangkrut, dan selalu Tuhan tolong? Seolah-olah kita sudah memberikan kesaksian iman yang baik. Kita salah kaprah melihat iman hanya pada saat kita diberkati secara jasmani dan saat tidak ada pandemi. Setiap tahap sejarah yang berurutan mengumpulkan hasil dari tahap-tahap sebelumnya. Dan yang kita wariskan paling utama ialah iman. Manusia masa kini membutuhkan pekerjaan dan penderitaan yang dilalui orang percaya di masa lalu
untuk melengkapi dirinya dan pekerjaannya. Sebagaimana Nuh yang tidak bercatat, completed, merasa lengkap karena Tuhan, yang hadir dan melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan melalui dirinya. Tuhan inginkan untuk dia kerjakan. Itu berasal dari pendahulunya. Salah satunya Henoh. Lalu Nuh juga keturunan yang baik sebagai pengganti Habel, yaitu keturunan dari Set. Orang masa depan akan dengan cara yang sama membutuhkan pekerjaan dan penderitaan yang dilalui oleh kita atau orang-orang zaman sekarang ini untuk menyelesaikannya. Seluruh ciptaan dalam semua periode waktu tertentu bergerak bersama menuju apa yang lebih baik lagi yang disediakan oleh Tuhan, yaitu kekekalan. Tapi seberapa siap kita seperti Nuh yang telah kehilangan semuanya di masa lalu, kemudian keluar dari bahtera untuk memulai sesuatu yang baru? Jika pandemi ini semakin buruk dan kita kehilangan segalanya pada kesudahannya, maka masih adakah iman kita ketika Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita? Ketika Ia sudah menjanjikan itu semua, ketika Ia sudah memberikan anaknya Yesus Kristus bagi kita, mari kita jawab di dalam hati kita. Katakan, ya Tuhan, masih ada. Imanku masih ada. Karena kasih karunia-Mu, imanku masih ada di tengah krisis ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, ajar kami untuk percaya bahwa meniadakan virus corona dari dunia ini bagi-Mu adalah sangat mudah. Beberapa virus yang pernah hadir dapat tiba-tiba menghilang dan tidak lagi menyebar. Bukan untuk kami menganggap bahwa pandemi saat ini tidak benar-benar terjadi, namun agar kami tidak kehilangan iman kami pada-Mu ya Tuhan. Terlebih hari ini kami diingatkan bahwa krisis pada masa kini perlu kami hadapi dengan hidup dalam kasih karunia, hidup dalam iman di setiap situasi, hidup dalam ketaatan sebagai pelaku firman Tuhan, dan hidup untuk kesudahannya, di mana kami memberikan kesaksian yang baik dan menerima apa yang Engkau sudah sediakan lebih baik dari apa yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.